Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إخواني بالدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, kitab yang menerangkan tentang hakikat tujuan penciptaan kita dan bangsa jin, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan memurnikan penghambaan hanya kepadanya. Dia adalah makna dari tauhid. Dan kita melanjutkan bab ke-39 berkaitan dengan orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dalil yang kedua, yaitu hadis atau athar yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam bentuk mausulah bersambung sanadnya, dan di beberapa tempat dalam bentuk ta'liq yang dihapuskan sanadnya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berkata penulis Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, wa fi sahih al-Bukhari qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hadithu an-nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluh. Dan dalam sahih Bukhari dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat, yang merupakan ibnu ammi Rasulullah, sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menantunya. Berkata Ali bin Abi Thalib, sampaikanlah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Maukah kalian Allah dan Rasulnya didustakan? Maukah kalian Allah dan Rasulnya didustakan? Baik, riwayat ini riwayat yang datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dibawakan oleh penulis dalam kitab Tauhid dalam penjelasan tentang hukum orang yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menunjukkan bahwa seorang yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah disebutkan bahwa nama dan sifat Allah tidaklah diambil kecuali dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang menamakan Allah dengan nama yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh seseorang menetapkan bagi Allah sifat apa yang tidak ada keterangannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Maka Al-Quran dan As-Sunnah adalah referensi
rujukan dan dasar pijakan untuk menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Syekh rahimahullah membawakan athar ini untuk mengisyaratkan bahwa barang siapa yang mengingkari satu nama dari nama Allah, menolak satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia berarti telah mendustakan Allah dan Rasulnya, ya, menuduh Allah berbohong, mengada-ngada, dan menuduh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga berbohong dan mengada-ngada. Dan ini tentu saja perkataan yang besar, ya, munkaran minal qawli wa zura, ucapan yang mungkar dan ucapan yang penuh dengan kedustaan. Bukankah Allah berfirman, wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi hadithan. Perkataan siapakah yang lebih benar ucapannya selain Allah? Perkataan siapakah yang lebih jujur perkataannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan ketika Allah mengabarkan tentang dirinya akan nama dan sifatnya, maka tentulah Allah maha tahu tentang dirinya. Tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Demikian pula jika baginda Nabi mengabarkan tentang nama dari nama Allah, mensifatkan kepada Allah satu sifat dari sifat-sifat Allah, maka kita wajib untuk menerimanya. Karena orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi dan memerangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan kepada beliau, ma jarrabna minkal kadhib, wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapatkan darimu kedustaan. Ya. Sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, beliau dijuluki sebagai Al-Amin, orang kepercayaan, orang yang amanah, ya. Tetapi bersama dengan itu mereka akhirnya kemudian menolak untuk menyembah hanya kepada Allah, lalu mereka mendustakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena mereka pernah mendapatkan kedustaan dari baginda Nabi, bukan. Tapi mereka mendustakan karena mereka menolak untuk beriman. Jadi lihatlah, hatta orang kafir Quraisy tidak berani mengatakan baginda Nabi orang yang berdusta. Lalu bagaimana dengan orang yang kemudian datang nama dan sifat Allah, Allah namakan dirinya dengannya, Allah sifatkan dirinya dengan sifat tersebut, kemudian baginda Nabi menamakan Allah dengan nama tersebut dan mensifatkan Allah dengan sifat tersebut, lalu kemudian seorang menolak nama dan sifat itu. Bukankah ini pendustaan kepada Allah dan Rasulnya? Dan ini bahaya, ya. Maka karena itulah Syekh membawakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib dalam permasalahan ini, ya. Maka kemudian mari kita lihat keterangan dalam kitab Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid halaman 358, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qarawi, penulis kitab Al-Jadid Syarhul Ijmali. Adapun penjelasan global dari riwayat ini, berkata beliau, ya'muru al-khalifatur rabi'u Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ahlal ilmi ayyurshilun nasa wa yuhaddithuhum bima tudrikuhu uquluhum wa tasilu ilaihi afhamuhum. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan kepada ulama ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, untuk membimbing manusia
dan menyampaikan kepada mereka apa yang bisa dicapai dengan akal mereka, yang mampu difahami oleh mereka. Artinya jangan menyampaikan perkara yang berat yang tidak difahami oleh akal mereka. Sampaikan dengan kadar akal mereka. Ya, ini perintah dari siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Syekh, wala yadkhulu ma'hum fima la tutiquhu adhanuhum, dan jangan menyampaikan kepada mereka, kepada orang-orang, apa yang tidak mampu difahami oleh akal mereka. Wa min dzalik, dan diantara bentuk dari perkara tersebut adalah at-tafasilu fi asma'illahi wa sifatih, adalah rincian tentang nama dan sifat Allah. Terlalu mendalam membahas perkara yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kata Syekh, karena perkara ini perkara yang cukup berat bagi akal, ya, dan dikhawatirkan ketika seseorang tidak mampu memahaminya, ia kemudian lalu menolak dan mengingkarinya, ya. Karena itu kata Syekh, li'anna dzalika qad yuaddi ila inkarihim syai'an min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu, ketika membahas kepada mereka apa yang tidak bisa dicapai oleh akal mereka, akan mengantar mereka mengingkari perkara tersebut, apa yang datang dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayathamu bisababihim, akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam dosa, maka mereka berdosa karena itu. Fayahlikal jami'u min haitsu la yash'urun, akhirnya semua orang binasa dalam keadaan tidak mereka sadari, ya. Binasa orang yang tidak memahami, ya, yang tidak mencapai akal mereka, akhirnya dia tolak dan dustakan kalau itu adalah perkara kebenaran. Celaka pula orang yang menyampaikan, ketika dia ingin menyampaikan kebenaran tetapi tidak mampu dicapai oleh akal orang yang ia sampaikan kepadanya kebenaran, maka dia inginkan bagi mereka hidayah, namun ternyata mereka justru terjatuh dalam kesesatan disebabkan karena ketidakmampuan mereka memahami apa yang disampaikan kepada mereka. Maka ini subhanallah dari bentuk yang disebutkan oleh para ulama fiqh dakwah, ya, pemahaman terhadap dakwah, apa yang patut disampaikan, apa yang belum boleh disampaikan, ya. Imam Al-Bukhari sendiri menyebutkan hadis atau riwayat Ali bin Abi Thalib ini dalam Kitabul Ilmi, ya, dalam bab yang berkaitan dengan bolehnya menyembunyikan sebahagian ilmu agar tidak menjadi fitnah, bolehnya mengkhususkan sebahagian ilmu kepada sebahagian orang, ya, apa yang disebut dalam istilah yang lain bertahap dalam menyampaikan ilmu. Tidak buru-buru menyampaikan ilmu semuanya, ya. Tentu saja semua orang ingin kebaikan, dan seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan iman kecuali dia inginkan kebaikan bagi saudaranya seperti dia inginkan kebaikan itu bagi dirinya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian itu iman yang sempurna, iman yang hakiki, hingga ia cintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi
dirinya, dalam sebagian riwayat tambahan dari kebaikan. Maka sekali lagi, semua orang ingin kebaikan, dan orang yang terbaik adalah orang yang menginginkan kebaikan bagi orang lain sebagaimana dia inginkan bagi dirinya. Kalau begitu, bukanlah dari bentuk ilmu menyampaikan semua ilmu, ya, harus bertahap, sedikit demi sedikit. Itu pun dengan melihat kemampuan orang yang kita sampaikan kepadanya ilmu. Mampukah ia memahaminya atau tidak? Ya, jika tidak, maka tidak menyampaikannya lebih baik. Oleh karena itu, dalam perkara nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan dapatkan perkataan yang ringkas dari para ulama salaf tentang asma dan sifat. Di antaranya ucapan Sufyan ats-Tsauri, dan kemudian banyak dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan tentang nama dan sifat Allah, amirruha kama ja'at bila kaifa. Apa yang datang dari keterangan tentang nama dan sifat Allah, amirruha, imraruha, biarkan dia seperti datangnya. Maknanya adalah bacaannya. Apa yang antum baca dari nas-nas tersebut, itulah maknanya. Jangan kemudian dibahas detail, kecuali jika seseorang mampu memahaminya sampai pada tingkat tertentu dari ilmu dan pemahaman yang ketika dibahas dengan detail, ia pun bisa memahami dengan baik. Adapun kalau dirinci dan detail, justru bingung, atau malah kemudian terjatuh ke dalam bentuk pengingkaran, ini tidak benar, ya, maka yang terjadi adalah justru kejelekan. Ya, dalam perkara ini dinukilkan dalam kitab Taisir Azizil Hamid, ya, atau Fathul Majid, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ma anta muhaddithun qauma la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatan. Kata beliau, ma anta muhaddithun, tidaklah engkau berbicara, menyampaikan perkataan qauman kepada sebagian orang, la tablughu uquluhum, yang mana pembicaraan itu tidak bisa mereka fahami, tidak sampai akal mereka kepada perkara tersebut, illa kana li ba'dihim fitnatan, illa kanat li ba'dihim fitnatan, melainkan hanya akan menjadi fitnah bagi sebahagian mereka, hanya menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Ya, jadi jelas ini makna yang diinginkan oleh Syekh dari hadis ini, bahwa di satu sisi kita tidak boleh untuk menolak nama dan sifat Allah yang telah datang keterangan yang sahih tentangnya, dan disebutkan adanya pendapat para ulama, bahkan kesepakatan mereka tentang nama tersebut, dan sesuai dengan kaidah tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penolakan terhadap nama atau sifat tersebut adalah bentuk pendustaan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bahwa kita pun janganlah membahas suatu ilmu terlalu detail jika sebahagian dari orang atau masyarakat yang kita sampaikan pada ilmu tersebut tidak bisa memahami perkara tadi, belum sampai kepada akal mereka. Maka dinukilkan kemudian dalam kitab Fathul Majid, dan kemudian juga dalam kitab Taisir Azizil Hamid, bahwa adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala terkadang tidak menyampaikan
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari Nabi tatkala dia menunjukkan perkara yang mengesankan pemberontakan kepada penguasa, ya, mengesankan pemberontakan kepada penguasa. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali contohnya, ya, disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali contohnya di mana Imam Ahmad menolak sebuah riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebuah hadis kita bacakan. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaktaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma yu'marun. Baginda Nabi pernah bersabda, tidaklah ada seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada suatu umat dari nabi sebelumku kecuali bersama dia nabi tersebut dari umatnya hawariyun, ada pendamping-pendamping. Artinya bahwa setiap nabi yang diutus pasti ada murid-murid terbaiknya, ada sahabat-sahabat dekatnya, ada hawariyunnya. Yang hawariyun ini ya'khuduna bi sunnati, mereka menjalankan sunnah yang dituntunkan oleh para nabi, wa yaktaduna bi amrihi, dan mereka mencontoh petunjuk dari nabi tersebut. Kemudian kata baginda Nabi, ya, menggantikan mereka orang-orang yang mereka mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan dan mereka mengerjakan apa yang tidak mereka perintahkan. Kemudian Nabi mengingatkan, di sini isyarat kepada penguasa, ya, yang mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan. Kalau orang bilang sekarang janji apa? Janji palsu atau paslu? Janji palsu, ya, banyak bohongnya, ya. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, mereka justru mengerjakan apa yang tidak diperintahkan, ya. Lalu kemudian Nabi mengingatkan, dan ini yang jadi masalah, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min. Lalu kata baginda Nabi, barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia orang yang beriman. Barang siapa berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka dia orang yang beriman. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia orang yang beriman. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, dan tidak ada lagi setelah pengingkaran dengan hati, jihad dengan hati, sekecil darah dari keimanan sedikit pun. Jadi inilah iman yang terakhir, iman yang tersisa. Nah, hadis ini hadis sahih. Riwayat siapa tadi? Imam Muslim. Terdapat dalam salah satu di antara dua kitab yang disepakati kesahihannya oleh umat secara umum. Namun apa yang terjadi? Saya keliru, bukan Ibnu Rajab tapi Ibnu Salah, ya. Ibnu Salah mengatakan hadis ini
diingkari oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Lalu beliau mengatakan tentang hadis ini, hada al-hadithu ghairu mahfudhin, kata beliau, hadis ini ghairu mahfudh, ya, artinya hadis yang syadz, perawinya thiqah tetapi menyelisih yang lebih thiqah, ya. Kemudian disebutkanlah apa yang dinukilkan dari Imam Ahmad ketika dia melemahkan riwayat ini, dan Imam Ahmad beralasan, ya, bahwa telah datang riwayat dari Abu Waqid Al-Laythi dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, isbiru hatta talqauni, bersabarlah kalian ketika mendapatkan penguasa yang jelek seperti itu hingga kalian bertemu dengan aku di Al-Haud. Nah, kata Imam Ahmad, ini lebih sahih, ini benar, bersabar menghadapi kezaliman penguasa. Adapun riwayat yang sebelumnya tadi mengindikasikan, mengisyaratkan itu apa? Mengangkat senjata mengingkari dengan tangan kepada penguasa, itu sebabnya, ya. Namun kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu As-Salah, ya, bahwa apa yang terkesan dari hadis ini untuk menumpahkan darah, mengangkat senjata, mengobarkan fitnah, ya, ini sebenarnya tidak dimaksudkan, ya. Ini babnya ingkarul munkar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Fa in lam yastati, jika dia tidak mampu maka dia ingkari dengan lisannya, tidak mampu maka dia ingkari dengan hatinya, sama dengan hadis tersebut. Artinya ada tahapannya. Kemudian bahwa jika menimbulkan fitnah, kerusakan dan sebagainya, berarti ketika itu tidak boleh seorang mengambil tindakan memberontak kepada penguasa, ya, mengangkat senjata atau berjihad dengan tangannya, karena fitnah yang ditimbulkan lebih besar dan hendaknya dia mengambil yang di bawahnya. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan, tapi demikianlah kata para ulama. Imam Ahmad karena khawatirnya, beliau mengisyaratkan pengingkaran kepada hadis-hadis yang seperti ini, atau bahkan tidak meriwayatkan sama sekali. Agar apa? Agar tidak disalahpahami, ya, yang kemudian dijadikan dasar untuk memberontak kepada pemimpin muslim, ya. Demikian pula diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ya. Beliau dikatakan tidak mendalam membahas tentang nama dan sifat Allah. Hadis-hadis tentang nama dan sifat Allah beliau tidak mau membahasnya terlalu dalam. Kenapa? Khawatir dari fitnah ketika orang salah memahami riwayat-riwayat tersebut. Nah, ini yang disebutkan tadi, bahwa seperti yang disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ma anta muhaddithun qauma la tablughu uquluhum illa kanat li ba'dihim fitnatan, ya. Tidaklah engkau menyampaikan suatu pembicaraan kepada suatu kaum yang tidak dicapai oleh akal mereka, melainkan akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, faedah dari hadis atau riwayat tersebut, Syekh mengatakan ada dua faedah. Yang pertama, ma yuaddi ilal harami fahuwa haramun. Ma yuaddi ilal harami fahuwa haramun. Apa yang bisa mengantar kepada perkara yang haram, apa hukumnya? Maka hukumnya haram, ya. Jadi kalau begitu, ada yang disebut dalam pembahasan fikih dan ilmu usul, yaitu
ahkamu al-wasail, hukum yang terkait dengan perantara, wasilah, ya, bahwa al-wasail laha hukmu al-maqasid, bahwa yang namanya wasilah, perantara, hukumnya tergantung tujuannya, ya. Jika tujuannya kejelekan, maka apa yang mengantar kepadanya hukumnya menjadi jelek juga, ya. Demikian pula sebaliknya, ya, al-wasail laha hukmu al-maqasid. Jika tujuannya baik, maka wasilahnya yang digunakan itu hukumnya juga menjadi baik. Apa yang mengantar kepada keharaman, maka pengantar itu hukumnya haram. Apa yang mengantar kepada kewajiban, maka perkara yang mengantar itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi wajib, ya. Dalam kaidah usul dikatakan oleh para ulama, ya, astagfirullahaladzim, bagaimana kaidahnya? Ma yusilu ila al-haram fahuwa haramun, wa ma yusilu ila al-wajib fahuwa wajib, ya. Ada istilah yang lain, mungkin ada yang ingat. Itu kaidah yang lain, bahwa al-maqasid al-ghaya la tubariru al-wasilah, bahwa tujuan tidak menjadi pembenaran untuk perantara. Artinya bahwa seseorang tidak juga, itu sebenarnya penjelasan dari kaidah ini, ya, bahwa hukum asalnya tadi, bahwa apa yang mengantar kepada kebaikan, maka dia juga termasuk kebaikan, itu hukum asal. Tetapi terkadang ada orang dengan niat kebaikan menggunakan semua cara dengan alasan selama niatnya baik, cara yang salah pun menjadi baik, maka dibatasi tadi bahwa al-ghayatu la tubarrir wasilah. Wasilah ini harus dilihat dulu. Kalau memang ada keterangan yang melarang dari wasilah tadi, ya, maka tidak boleh kita gunakan wasilah tadi meskipun dengan tujuan yang baik. Nah, itu masalah lain lagi. Tapi yang sering disebutkan oleh para ulama, saya qadarullah lupa, disebutkan dalam kitab Usul bin Ilmu Usul, ya, aywa, barakallahu. Ma yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Atau dengan kata yang lebih luas, ma la yatimul masyru'u illa bihi fa huwa masyru'un. Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka perkara tadi menjadi wajib. Apa yang suatu perkara yang disyariatkan tidak mungkin diraih kecuali dengan cara itu, maka menggunakan cara itu perkara yang disyariatkan. Saya ulangi, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, ma la yatimul masyru'u illa bihi fahuwa masyru'un. Nah, itu kaidahnya dalam perkara ini, ya. Dan ini perkara yang penting bagi kita dalam faedah yang pertama, ya, bahwa apa yang mengantar kepada perkara yang haram maka juga hukumnya adalah haram, ya. Ini faedah dari hadis ini. Bahkan sekarang kita dapatkan faedah penting pula dari berkaitan masalah ini. Itu apa? Kebenaran tidak selamanya harus disampaikan. Mohon maaf, ini bukan berarti kita harus menyembunyikan kebenaran, tidak. Bahwa apa? Kebenaran itu, ya, ada tempat dan waktunya, ibaratnya begitu. Terkadang ucapan yang diucapkan benar, tapi tidak pada tempatnya, belum waktunya, atau disampaikan pada orang yang salah. Apa yang terjadi? Terjadi fitnah. Nah, ketika itu perkara tadi bukan lagi kebenaran. Paham ya? Jadi seperti kata para ulama tentang kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar,
sepatutnya orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar dia haruslah memiliki ilmu, ya, kemudian dia rafiq, ya, lembut dalam menyampaikan, dalam beramal ma'ruf nahi mungkar, dan yang penting dia mengetahui dampak dan hasil yang terjadi dari perbuatannya beramal ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kalau seseorang ingin menunaikan amal ma'ruf nahi mungkar, tapi kalau ia lakukan pada waktu tersebut akan menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar, dalam syariat tidak boleh dia beramal ma'ruf nahi mungkar, tidak boleh. Kenapa? Karena syariat meminta kita untuk menghilangkan kemungkaran, dan kalau tidak minimal menjadikan kemungkaran itu mengecil, bukan justru menjadikannya semakin besar, ya. Maka ini kaidah yang penting dan dapatkan dari hadis yang disebutkan oleh Syekh. Kaidah yang kedua, la yajuzu tahditsun nasi bima la tudriku uluh. Tidak boleh sama sekali menyampaikan kepada manusia dengan apa yang tidak bisa dicapai dengan akal mereka, tidak bisa dicapai dengan akal mereka. Ada faedah yang penting, ya, dinukilkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Disebutkan dalam tweet dari Syekh Dr. Wadhah bintu Abdul Hadi Al-Murri, ya, beliau mengatakan qaidatun lil mutasaddirina lit ta'limi, kaidah penting bagi para pengajar, orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Apa itu? Qala Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i, imam yang terkemuka, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi, berkata beliau, "Lau anna Muhammad bin al-Hasani kana yukallimuna ala qadri aqlihi ma fahimna anhu, walakinnahu kana yukallimuna ala qadri uqulina fanafhamuhu." Ucapan yang indah dari seorang alim yang terkemuka, seorang yang sangat cerdas, Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata tentang gurunya. Gurunya adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, salah satu di antara dua murid Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, ya, qadhinya Kufah, punya dua murid, yaitu Abu Ya'qub Yusuf bin Ibrahim yang menjadi qadhi pengganti beliau, kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Asy-Syafi'i tidak bertemu dengan Abu Ya'qub, beliau bertemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan itu pun tidak sengaja. Waktu itu Imam Syafi'i dikirim ke Yaman memegang suatu urusan kenegaraan, lalu beliau dilaporkan dengan cara yang batil bahwa beliau ingin memberontak dari penguasa, dan ibu kota ketika itu di Irak. Maka beliau ditangkap, dibawa ke Irak dan hampir dihukum mati. Tapi ketika itu yang menjadi qadhi pengganti Abu Ya'qub adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Maka Imam Hasan bin Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani melihat pada diri beliau kesolehan dan kecerdasan, maka dia pun bertanya kepadanya, ditanya, ternyata orang pintar ini. Maka berkata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, saya akan bicara kepada khalifah agar kau dibebaskan, tapi dengan syarat. Apa itu? Kamu menjadi murid saya. Subhanallah, siapa yang tidak mau, ya? Dan Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ketika itu qadhi, ya, hakim tingginya di kekhilafan ketika itu. Maka akhirnya beliau dikeluarkan dari penjara dan mulazimi
Muhammad bin Hasan Syaibani, seorang yang faqih, muridnya Imam Abu Hanifah. Nah, lihat Imam Syafi'i mengatakan tentang gurunya. Kata beliau, seandainya Muhammad bin Hasan Syaibani, guru saya, muridnya Abu Hanifah, seandainya beliau berbicara kepada kami, mengajarkan kami dengan kadar akalnya dia, tahu maksudnya? Kadar kecerdasannya dia, ma fahimna anhu, kami tidak akan pernah paham. Apa maksudnya? Ya. Karena dia guru, kami murid. Kadang ada guru bicara kepada muridnya dengan bahasa dia, dengan akal dia. Nah, namanya murid tidak bisa mencapai kedudukan gurunya, maka tidak paham. Ya, begitulah kata Imam Syafi'i. Seandainya Muhammad bin Hasan Syaibani berbicara kepada kami dengan kadar akal dia, kami tidak akan pernah paham. Ya, tapi rahimahullah adalah beliau berbicara kepada kami, mengajarkan kami dengan kadar akal siapa? Akal murid-muridnya. Dia turunkan derajatnya, pemahamannya, seolah-olah dia memahami seperti pemahaman murid-muridnya, untuk bisa menyampaikan kepada mereka dengan bahasa yang ringkas, lugas, mudah dipahami, gampang dicerna. Akhirnya apa? Murid-muridnya menjadi paham. Subhanallah. Ini masalah pendidikan kan? Masalah belajar. Ya, inilah metode yang terbaik. Bagaimana lagi dengan masalah ilmu syariat? Ilmu syariat. Maka ini pegangan yang penting dan kita dapatkan. Karena itu wajarlah para ulama melahirkan para ulama juga. Ketika seorang pengajar tidak malu untuk menurunkan dirinya sejajar dengan murid-muridnya dalam hal pemahaman, agar dia mampu memberikan penjelasan yang seringkas mungkin, semudah mungkin bagi murid-muridnya. Dan ini menunjukkan kepada kita akan semangat mereka yang luar biasa dan kasih sayang mereka kepada murid-murid mereka. Mereka ingin agar muridnya bisa seperti mereka. Subhanallah. Ya, baik ikhwani fiddin, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Ya, atau sudah dari tadi? Belum masuk waktu? Alhamdulillah. Kalau belum masuk waktu, saya khawatir lewat waktu. Kalau begitu kita selesaikan perkara yang berikutnya, itu munasabatul al-athari lil babi wal tauhidi, kaitan antara riwayat dari Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh, dengan bab tauhid atau bab ini asma sifat dan tentang tauhid. Ya, baik. Kata Syekh, haitsu dalla al-atharu ala man'i tahditsin nas bima la tudriku quluhum, yang mana riwayat ini menunjukkan larangan menyampaikan kepada manusia apa yang tidak mampu dicapai oleh akal mereka. Wa min dzalika at-tafasilu wat-tawassu'u fi asma'illahi wa sifatihi, dan dari bentuk perkara tersebut adalah rincian dan pembahasan luas tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Lianna dzalika qad yuaddi ila inkariha, karena ini bisa mengantar kepada pengingkaran akan nama dan sifat Allah, wa huwa kufrun biha, dan pengingkaran akan nama dan sifat Allah adalah kekafiran kepada Allah. Wa dzalika yunafi tauhid al-asma'i was sifat, dan ini menafikan tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diterapkan tentang masalah asma dan sifat Allah, para ulama sederhana kaidah mereka. Kata mereka, nuthbitu ma athbatahu Allahu li nafsihi min al-asma'i was sifat, wa athbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was sifat lillahi azza wa jalla, ya, wa nanfi ma nafahu Allah
minal asma'i was sifat minas sifati li nafsihi wa ma nafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalika, ya. La natajawazul Qur'an was sunnah. Apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari nama dan sifat dan ditetapkan oleh Rasulnya, maka kita ikuti. Apa yang dinafikan, kita nafikan pula, ya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.